kenapa ya Mbak Kamila Andini ngambil bahasa Jawa Serang? Padahal kan naskah itu bisa dia ambil siapapun. Tak viralakeun da weruh kabeh wong Jakarta menawi film gede manjing Jawa rene. Serang, bahasa Jawa Serang perdana tayang di Toronto International Film Festival. Sing arane wong ning Bandung yang ngomong biasa Sunda, kan tiba-tiba logatnya diganti blek drastis ku jadi bahasa Jawa. Bengek-bengek jer kita merono. Nggak usah mikir gue diterima apa enggak. Kalau saya proses aja dulu, jalan. Kita menonggoni uang-uang sing gengsi teu. Sing tangekor gelem ngomong bahasa Jawa ko. Internasional sih rekian. Maaf gitu mah. Halo Sobat Radar Banten, balik lagi di Radar Banten Podcast bareng gue Daru Pamungkas. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kita bakal banyak ngebahas tentang film yang lagi viral nih di Banten dan tentunya di Indonesia dan di seluruh dunia tentunya. Apakah film itu? Itulah film Yuni yang menggunakan bahasa Jawa Serang. Wih, luar biasa. Kita sudah kedatangan 2 orang pemain film Yuni nih. Dari Banten asli ada Mang Rambo. Ya, assalamualaikum dulur. Waalaikumsalam. Waras lur. Alhamdulillah sehat Mang Rambo. Alhamdulillah. Dan satu lagi yang tak kalah fenomenal nih, ada Teh Najla. Wih, selamat datang Teh Najla di Radar Banten Podcast. Selamat datang. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya masih imut ya, rada sepuh ge ya. Tapi emang Teh Najla tuh selalu awet muda Mang Rambo. Oh iya, benar. Fakta itu. Menawi balikin ini kopi kono. Oke, ning Radar Banten Podcast kita ngomongnya kalau bahasa Jaseng Mang Rambo ya. Campur ya, campur sari. Wis. Karena kan identitas bahasa itu loh. Oh iya dong benar. Bahasa Apa- ibu. Apa maning Mang Rambo ki terkenalnya sing bengen ki wis memang mengangkat bahasa Jaseng ke kancah nasional ki. Wong-wong ora cuma wong Banten doang sing ngurus, tapi wong luar Banten pada weruh karo bahasa Jaseng Bahkan dunia dan dunia karena kan wong Banten anu ning kanem, anu ning Arab, Malaysia. Oh iya bener. Wong doang sing ngero mungkin. Oke, jadi kita bakal ngomongin iki ke Mang Rambo karo Teh Najla, film Yuni sing lagi viral. Sing si Kiki lagi memang mencuri perhatian dunia perfilman ning Banten ki. Jadi bisa diceritain ki. Kang Rambo karo Teh Yuni ki ning keterlibatan film Yuni ki jadi apa bae sih? Kalau Mang Rambo. Heeh. Arab sing pertama apa sing pertengahan pertama mungkin ya. Pertama boleh. Sebenarnya hari ngomong pertama sih wis kenal karo Mbak Kamilan ini emang sedurunge ana film ini kan bahasa Jawa bae ta. Boleh bahasa Jawa boy. Sedurunge emang ana film cuman engko kon madun ceritakan ya. Nah, kebetulan pas hari kedua, hari selanjutnya setelah selesai film itu ada telepon dari Mang Igun. Oke. Mang Igun itu dari RD ya, Rumah Dunia. Mang Rambo di mana gitu kan? Ya di rumah kita di tempatnya Mang Andi Suhud. Nah, kebetulan pas sampai situ yang datang Mbak Kamila Andini. Oke. Kaget waduh. Mbak Kamila Andini itu adalah sutradara film film Yuni. Yuni. Yang sebelumnya juga film sebelumnya Mbak Kamila Ada, itu itu. yang Kucumbu Tubuh Tubuh Indahku. Indahku. Itu Mas menang juga tuh ya. Ya, Mas Garin guru. itu Mas Garin. Oke. Nah itu datang dan tiba-tiba halo Mang Rambo nanti aduh kenal banget gitu. Mbak Kamila ternyata mantau gitu kan. Ya salaman dan di situ saya ngelihat ada orang Serang juga loh. Apa sih tuh Kang Rambat itu sebagai apa? Kemarin tuh Astrada. Astrada dia. Itu orang Keramat loh. Astradanya. Astrada film ini tuh Kang Rambat. Dan itu Oke. orang asli Serang. Oh, asli Serang juga. Keren banget kan ya. Luar Makanya biasa. waduh ada Mang Igun di temen ada Mbak Dita di situ ya. Akhirnya dia nanya-nanya dan di endingnya sih sebenarnya ingin mencari teman-teman dari Rambo yang memang ada komunitas enggak dari bahasa Jawa ya. Kebetulan kan bahasa Jawa Serang kumpulnya di umat kita juga gitu kan. Nah, akhirnya untuk apa kata saya untuk ngajarin artis-artis apa tuh bahasan itu? Kalau ngajarin artis pakai bahasa Jawa gitu, biar bisa pakai bahasa Jawa. Dialek. Akhirnya buat berapa orang, maksudnya berapa banyak aneh artis katanya. Akhirnya sebelah saya kan ada Mang Kijing nih. Coach dialek. Mang Kijing. Nah, Mang Kijing nih yang jago. Sebenarnya ngomong bahasa Jawa ya Mang Kijing lah, pencetus dari komunitas bahasa Jawa Serang sama Mang Lulu. Akhirnya ya udah Mang Kijing. Siapa lagi Mang Kijing? Ya nongol lagi lah, ada Ubaidil.
Ada lagi Mang Bagja Kudrata tuh. Nah, Mang Bagja juga termasuk orang yang main di film ini sebenarnya. Oke, jadi memang ada banyak wong serang sing terlibat di mana? Banyak. Ya, karena ketika kita ngajarin dialek, Mang Bagja tuh sering TikTok bercanda tuh sama Rambo tuh. Barang wis TikTok dia ketegeran nih kayak Mbak Kamila Andini kan teger amat. Oh, ini aja nih temennya Rambo aja. Bu emang teman saya nih Mbak. Ya bukan, enggak main filmnya bareng dia aja katanya gitu. Jadi sebenarnya Rambo lagi Mbak Kamila itu lagi nyari temen buat Rambo gitu. Ternyata Mang Bagja itu pas Mang banget Bagja gitu. cocok. Padahal ada Ade Baidil sama Kijing gitu. Wong emang kesehariannya gini ngeklub bae, wong ki ngekek Lah bae. iya Mang Bagja kon kadang-kadang kan telenges kanan kok. Iya, Mbok Bebe Bagja kon duh Kayak beneran. sekrup ya. Iya kuan. Sekrup sama baut. Ya, akhirnya kan bulak-balik sampai ya berek akhirnya ya. Wih ngajarakan artis tengek amat kita kan Mang Bagja, Mang Kijing, Dek jar kita kok. Artis kabeh diajari. Lah akhirnya dialik sampai bisa sing arane wong ning Bandung yang ngomong biasa Sunda. Kan tiba-tiba logatnya diganti blek drastis kok jadi bahasa Jawa. Bengek-bengek jar kita merono kok. Oke, Mang Rambo, kok kita lebih dalam nih Mang Rambo. Iya. Lamun teh Najla, iki jebolan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Betul. Wes luar biasa. Wis ora asing maning jadi ning dunia peraktingan make kalau konten aja wong Peragat karena kayaknya. Wis. Dikirain guanya makan itu kali ya. Peragat. Wong cucuwer jadi kemana nih Dindi? Ih, ampun gitu mah. Terus lo ampasnya dong. Kuon puguan. Terus ketika ada film Yuni Teh Najla, waktu itu keterlibatan dan cerita awalnya gimana bisa sampai terlibat di film Yuni ini? Cerita awalnya karena Yuni ini artinya dia membuat film ini memang profesional ya. Saya melihatnya karena ada casting, ada proses casting di Rumah Dunia, terus ada banyak proses lah. Mungkin saya nggak tahu, sebetulnya saya sudah dengar gitu di sosmed di mana mau ikut castingnya itu belum berani. Saya punya perjanjian dengan suami karena anak saya masih kecil, bahwa nanti setelah anak lo lepas balita lo bolehlah memainkan peran itu lagi berekspresi gitu. lagi. Berekspresi artinya biar kita nggak stres ya, biar nggak stroke kan. Konon teh lama liur romangan stroke. Oh emang imun ning kono aten aja lama. Iya, nah terus akhirnya lepas itu mungkin casting ya Rambo ya, casting berapa ratus orang. Mungkin saya nggak tahu, mungkin Mbak Kamila Andini itu punya untuk style nenek itu seperti apa, saya nggak paham. Neneknya Yuni sampai segitu ratusan banyak itu nggak ada mungkin yang di hati dia. Ada sekitar berapa tepatnya? Bisa 300-400-an ya. 300 lebih orang yang ikut casting untuk menjadi peran nenek si Yuni ini. Iya. Dan ternyata memang sing rada tua sing menang konan. Ora tapi ayu posisine. Jadi akhirnya malam itu saya ditelepon Igun, telepon Rambo di rumah kita mereka bahwa ada Mbak Kamila Andini pengen ketemu gitu. Pengen ketemu. Cuma saat itu malam ya. Saya dulu tuh malam itu sawan kalau keluar. Iya. Gak pernah saya keluar malam. Soalnya sok kesambet aten aja. Karena saya nidurin anak-anak, punya ritual menidurkan anak-anak. Terus harus izin dulu kan. Akhirnya saya bilang, udah besok deh kalau mau casting gitu. Kalau mau casting besok aja deh. Jam berapa? Alhamdulillahnya saya dikasih spare waktu berpihak kepada saya gitu. Oke, saya bisa jam 5 saya untuk casting. Saya diantar lagi sama adik suhu saya ini. Adik suhu yang mana? Ini adik suhu. Ilmunya singkane soalnya Rambo. Jadi diantar lagi sama dia kan. Lepas 1 minggu saya ditelepon sama Srada Mbak Dita. Mbak Nazla lolos gitu untuk casting menjadi neneknya Yuni gitu. Biar lagi luwe kon. Saya tapi sebelumnya saya izin sama suami. Jadi sama dia, boleh. Saya bilang selama itu dunia saya gitu. Itu buat saya itu kan tadi itu membuat saya trans, saya sehat. Satu lagi apa? Awet muda ya kan. Jadi lamun syuting jadi awet muda. Apapun lah. Pokoknya eksodus dari ilmu saya maksudnya berpuisi, berkumpul dengan teman-teman seniman atau buat saya itu trans, saya sehat. Biasanya emang wong kreatif kuan 6 sampai tuane. Iya gak ayu. Wong kreatif ku.
Saya mah nggak cantik, manis. Kita mau udah manis nih lu kayak perigel. Kalau itu hoax banget. Fakta itu. Jadi begitu. Oke. Tapi Teh Nazla, waktu casting itu anak keraguan apa ora? Artinya bisa ora sih. Kayak kalau castingnya primen waktu casting itu memerankan jadi apa? Sampai bikin bombastis. Aku tuh hidupnya nothing tulus ya. Nggak pernah mikir, karena buat saya selalu mindfulness bahwa gue hidup hari ini. Kemarin itu masa lalu, besok itu ya nggak usah dibayangin gitu, nggak usah mikir gue diterima apa enggak. Kalau saya proses aja dulu, jalan. Jadi pas sampai situ sempet tuh Rambo, maksudnya kan di situ ada orang 3 ya yang untuk bahwa saya pas apa enggak. Memerankan coba ibu sedih ini segala macam ini nih, maksudnya kita juga nggak boleh sombong bahwa itu mah mudah, enggak. Cuma aku mah berproses aja di atas panggung Rumah Dunia itu, mainkan saja. Castingnya di Rumah Dunia. Iya, casting situ. Jadi aku main ya yang aku bilang aku akan sehat gitu. Jadi ya saya berperan, nggak dikasih sama dia. Coba peran sedih, peran ini Teteh. Teteh membuat sebuah adegan nangis karena marah, gampang. Coba. Nangis. Beneran kun. Metu banyu mata. Pas casting ku. Anu seliter mah kun. Beneran. Ya. Jadi saya marah, saya lakukan. Jadi aku selalu berekspresi, ya memang sorry memang karakter saya juga memang ekspresif ya. Kalau aku suka Madaru ya aku liatin aku suka aja gitu kan. Ya. Kesambat cara balik ke Daru. Aku kalau sreg main sama orang ya sama Rambo ya aku liatin gitu. Aku selalu liatin gitu. Cuma satu yang gua nggak suka, kalau saya nggak suka ya saya diem. Gitu. Ya ekspresif lah. Nah, ekspresif kan gampang, apapun bisa dilakuin. Kecuar kan jadi gitu kan. Bang Rambo. Yeah. Iki melihat film yang mengangkat bahasa Jawa Serang namanya, bahasa Jaseng. Kalau dari Bang Rambo sendiri premen perasaannya kok. Nah, ini kita karena memang orang yang berjuang selama ini menduniakan bahasa Jaseng kan yang orang tahu ya Rambo Banten. Iya. Ini kita benerin dulu dari statement bahasa Jawa Serang. Itu sejarah dulu ya. Oke. Jaseng. Nah, kalau untuk resmi saat ini diganti jadi bahasa Jawa dialek Banten. Jawa dialek Banten. Jadi nggak ada, ya emang sejarah kan Jaseng dipanggilnya terkenalnya kan. Tapi kalau untuk di kantor Kementerian Bahasa Provinsi Banten udah jelas diganti dan diresmikan itu bahasa Jawa dialek Banten. Nah, itu udah ada bebasan di situ. Jawa halus ya udah ada Jawa biasa keseharian kayak gitu kan ya. Nah, terkait film yang tadi tuh, ya pertama gua ngelakuin kita kayak main-main bener warkop sih, main-main jadi bukan main, jadi memengan, jadi dolanan beneran kononku. Mau nih memengan, jadi Rambo itu dari kecil memang hidup di wilayah Kota Serang yang di Kaujon. Lingkungan di Kaujon itu menurut saya Serang nih, untuk Serang ya, Kota Serang jago-jago. Kenapa bahasa jagonya? Kang Rambo sih Kujon. Enggih. Ya Allah, Masya Allah. Aduh ternyata. Ngedan dulu. Rasanya cecuer kon wangi, kue paling wangi jadi pade-pade kerasane konon. Allah ampas dia ya. Jadi kita sisane berarti ya. Jadi ngelihat Kota Serang itu orang yang kenapa saya sebut hebat? Kita ngelihat selatan Sunda. Oke. Kita ngeliat timur atau kemana gitu kan bahasa Jawa ya. Dan di masing-masing daerah pun Pandeglang kayak Tangerang itu ada beberapa yang menggunakan kosakata bahasa Jawa dialek Banten itu kan. Kayak Kresek, Kronjo, Tangerang kan. Masuk ke Pandeglang juga ada bahasa Jawa. Comas, Padarincang ada bahasa Jawa. Dan Kota Serang mau ngomong Sunda bisa, Jawa bisa. Jadi serba bisa wong Serang kon. Iya. Lokasinya ning tengah-tengah ya. Karena wong selatan, wong ujung Tangerang kabeh megawene ning Kota Serang konon. Kuwen jadi bahasanya akhirnya Rambo ada ide sedikit untuk membuat karena kan di era 4.0 ya. 4.0 terus sudah masuk ke era digital di tahun 2017 itu kan. Akhirnya sosial media bisa kali dapat duit nih gitu tuh. Akhirnya ya udah, lu kalau mau dapat duit
lu bawa nih nama Banten gitu, apa kayak lewat apa ya, akhirnya identitas aja yang diambil gitu kan. Kok gua nggak pernah dijajanin? Kerok Kan followernya udah banyak ya, Iya. Jaseng itu ya. Iya, pemane sing ungkapin Rambo Banten. amun uang wis ngomong, "Weh, petoak doang." Wong Serang. Toh, Nah. kadal hijau. Nah, itu Rambo selalu sebenarnya ari ngomong bahasa Jawa di Rambo posisi naik itu. Rambo kasar sebenarnya bahasanya. Heeh. Ada bahasa punten, nanti ditit aja. Itu ada di bahasa Jawa. Maksudnya di dubbing Rambo itu akhirnya ada beberapa statement dari guru, para dosen dan para kepala sekolah grup itu di WA, di BB dulu itu 2017 masih ada BB kalau nggak salah ya. BlackBerry itu tuh. Nah, akhirnya diganti. Sebenarnya lebih parah ini. Kalau mau ngomong kasar. Ya dari bahasa yang saya sebutin tadi, ini ada petoak nganggrem, ada tou. Tou itu artinya bodoh artinya itu. Ketolol masuk gitu. Tapi lebih logat ke keserangan kayak gitu tuh. Dan yang punya bahasa tou tuh hanya Kota Serang. Kota Serang tuh di Kaujon, Lontar, Kaloran, paling Benggala, itu aja. Daerah Cilegon udah ada to'o. Beda lagi karakternya tuh. Artinya juga beda. Tapi saya diajarin sama orang tua bahasa halus, jadi nggak pernah tahu tou. Santri soalnya. Santri kan kiai. Tou itu taunya pas dia Tuh. dubbing dia aja. Dubbing. Apa sih tou gitu? Karena orang tua saya tuh ilm. Enggak, karena Aten Najla golongan dari ulama. Jadi oroleh ngomong kasar kan bebasan, mungkin lebih ke bebasan bahasa Jawanya. Sekalipun marah itu kasarnya nggak terlalu kayak gitu tuh. Makin mantul bae obrolannya ki pemirsa ki. Nah, setelah kun akhirnya kan viral Rambo ya, dan terus gua kan akhirnya terus konsisten aja. Iya. Karena ternyata orang Banten ini kangen sama sosok terdahulu kayak gitu tuh. Oke. Logat bermain, logat bahasa yang memang sering diceletuskan di kampung-kampung dari model kanyutan, rokok ndiko, anu ndiko, kayak gitu tuh. Dan saya naikin di konten itu. Oke. Saya itu sebenarnya Rambo itu naikin konten-konten yang memang fakta loh. Iya. Ada beberapa fakta yang logat tak denger, misalkan daerah Calung, Pasar Lama, nyambung lagi ke daerah Rau, logat orang nih gimana sih, termasuk kiai. Kalau waktu itu posisi kiai main catur sama RW. Sebelahnya tuh ada lurah. Logatnya beneran kasar ikon. Sekak wes ikon. Curang sih rumah. Jadi logatnya kasar. Nah, itu logat bahasa yang memang sehari-hari. Biasa. Jadi kalau ngomong dibilang kasar, wah ini belum paham berarti. Logat yang dipakai itu. Nah, kalau mau halus bebasan. Nah, bayangin kalau Rambo ngedabingnya pakai bebasan. Lucu nggak? Sedangkan masyarakat butuh hiburan, biasa dikasih berita keras, kayak mau korupsi, mau maling kan gitu kan. Tiba-tiba ada statement jejorangan bahasanya teh ya. Jadi masyarakat, iya bener gitu bengen pernah kayak mengkenin kayak gitu kan. Bahkan dari Lampung, Bekasi, Bandung yang orang serang, wih Mang Rambo kita kangen, yang ngomong ke gue itu DM-nya lur. Sepuh tuh wis bebedan wis ana sing cowak bekas ribut bengen kene kon. Ya kan berarti udah, wah ini orang nih kangen di Banten ya, alhamdulillahnya. Saya berdoa, ya Allah, menawi konon bisa digawe film pendek tak apa tuh. Makanya sampai ke Toronto itu gara-gara ada Rambo. Toronto wis luar biasa, tepuk tangan luar biasa Mang Rambo. Jawa Serang Lah iya. loh. Tak viralakeun da weruh kami wong Jakarta menawi ana film gede manjing Jawa keren. Serang, bahasa Jawa Serang perdana tayang di Toronto International Film Festival. Luar biasa loh. Gara-gara Rambo ku ya. Gara-gara Rambo udah nggak ada lawan. Ora, sebenarnya gara-gara semua nggak ngomong Rambo. Enggak, gara-gara Rambo. Enggak, semua akhirnya kan tahu ya, ternyata ada logat yang berbeda. Makanya saya tanya, kenapa harus bahasa Jawa Banten, Jawa Serang? Ini bahasanya beda, Mang. Nah, ngomong bahasa Jawa, berarti kan kita dari kesultanan dong. Ya kan? Dari sultan yang memang anak dari Cirebon gitu kan. Nah, ada logat Jawa di situ, tapi kan kita juga harus melibatkan orang Sunda yang ada di selatan. Dan di film ini nggak Jawa doang sebenarnya tuh ya. Ada Sunda Banten. Ada Sunda Banten dan hati-hati juga. Sunda Banten itu bukan Sunda Parahyangan. Berbeda. Kita kalau mau ngelihat Sunda, ya kita denger aja Bupati Lebak ngomong gitu Sunda kan. Baduy. Wah kemana dia sapat koing dia, cina gitu. Jadi nggak bisa halus, adapun halus tetap kasar didengarnya. Nya sih Dararia. Kan kami tadi kan Halus. itu ngomong nah. Nya Jadi sih gitu. Dararia. Siap. Nah, kembali lagi ke film nih, ke Teh Najla. Oke. Ini dengar katanya nih, untuk membangun apa istilahnya chemistry para pemain yang kayak sekelas siapa pemain Uni Asi namanya Arawinda. Kemudian pemain-pemain yang lain yang juga yang memang dari Jakarta, orang artis nasional.
membangun chemistry berbahasa Jawa Serang. Katanya sampai menginap di rumah Teh Najla. Kalau Arawinda memang iya. Jadi begini, saya tuh suka dengan filmnya. Sorry saya ngomong dulu ya. Boleh. Suka dengan style gayanya Mas Garin itu. Oke. Jadi kalau dia itu, kalau saya melihatnya itu idealis sekali dalam membuat karya film itu. Karena apa? Jadi kayak saya kembali lagi dulu kita proses bermain teater. Kan sama kayak bermain teater. Sebetulnya kan teater itu kan nanti eksodusnya ke film ke apa gitu ya. Cuma tergantung dia dulu dia ngambil maksudnya mata kuliahnya atau skillnya apa. Kalau saya kan memang pemeranan dulu. Pemeranan ya berperan gitu. Ada penyutradaraan, ada penata artistik gitu ya. Tata artistik. Nah, kenapa saya ngelihat Yuni dia riset, tesis, dia turun, dia belajar, dia nginep di rumah saya, ketika saya ngomong kamu sudah bangun, dia jawabnya wes ndek wes. Jadi dia menyesuaikan, artinya di situ satu profesional, kedua dia punya tanggung jawab, ketiga dia merasa Banten ini budayanya Jawa Sarangnya dia belum touching full gitu ya, maka dia turun. Tapi begitu juga kan kalau saya melihat ini adalah manifestasi dari tangan dingin seorang Mbak Kamila Andini. Karena maksudnya dia didampingi oleh Astrada, Mbak Dita itu, Astrada 3 rasanya, 3 apa 2 ya Mbak Dita itu. Astrada satunya kan Mas Rambat tadi. Artinya mungkin Mbak Dita yang menemani aktris atau aktor itu. Jadi turun ke Banten, dia diturunkan, dia belajar silat, dia ditempatkan di Cirwa saat itu. Jadi dia saat itu tuh ada berapa minggu di sini. Nah, Amande ya 3 hari. Jadi untuk tos dia untuk memang maksudnya biar hasilnya maksimal ya. Tapi kan hasil maksimal kalau feel nggak dapet itu nggak akan. Tapi memang lagi-lagi tangan dingin Mbak Dini itu kalau saya melihat kecil-kecil cabai rawit luar biasa. Luar biasa. Soalnya sampai ke panganan-panganan gitu ngedeleng nih Uma Atun Najla pun. Jadi selain dipopogi karakter wong Serang naik oncom gesek konon kok. Terus dipangani wong Serang jadi ndak nepe konon. Jadi nanti dia nggak hanya tidur di rumah dengan santai. Dia malam pulang jam 11 itu dia habis latihan silat. Dia habis dengan dia latihan silat terus yang di bukan terumbu yang di Cirwas silat itu. Cirwas masih nyambung sih itu. Ya, itu nanti pagi dia dijemput. Kita ada tugas ke ini gitu loh. Nanti dia pulang ke rumah baru dengan bahasa saya gitu. Tetap dia bekerja gitu, Dijadikan bener-bener wong Serang konon kok. Preman si wong Serang. Profesional dan ya itulah sebuah proses kalau ingin maksimal hasilnya ya memang harus dan begitu. jadi Iya. Disembur bae kayaknya tiap dina kun pemeran utama kun karo Jadi memang nggak hanya latihan secara secara banget tapi dibangun asal ngobrol biasa kayak ngomongnya kudu Jawa oleh bahasa Indonesia. Kayak nyapa misalnya, "Weh, nong endi?" gini kan. Kayak merene dikit kamar mandi. Terus kita ada pertemuan proses ketemu dengan seluruh pemain itu reading. Sama aja kayak teater kan. Teater kan kita kalau mau mentas kita reading dulu, semua baca, ya kan, bedah naskah gitu apa. Nah dia kan di reading semua gitu loh. Maksudnya saya pernah proses main film tapi nggak sedetail ini. Gitu. Dan kebetulan bukan di pemeran utama doang semua aktrisnya itu yang main di pemeran Yuni, kabeh ning Serangaken. Sampai Mang Rambo, Mang Kijing diajak pemeran-pemerannya itu diajak ning rau kon. Iya makanya tadi saya bilang bahwa tangan dini seorang itu Kamila Andini itu dia bisa, maksudnya gini loh, di tek program itu berjalan gitu. Edas kon. Sistematis gitu loh berjalan. Makanya saya bilang tadi kenapa seluruh pemain itu kita reading together bersama. Semuanya gitu loh sebelum menuju syuting gitu. Red konon kan. Mang Rambo kalau aja lagi. Penasaran Ki mungkin kita Ki. Lokasi syuting ini kan memang di Banten tapi dengan di Baya sih.
Kalau nanti saya yang ikut saya nanti Rambo cerita tentang yang dia syuting di mana aja. Siap. Oh, karena berbeda ya? Berbeda. Saya nggak pernah ketemu sama dia. Emang kadang-kadang tengik aja aja kon. Sengit nih gitu kon. Iya. Pantesan ning film iku ki ora kependak ku ya adegan pena aja karena mbok kesaing. iya bukan ya. Orang bukan ribet gulat beneran gelote. Saya syuting lokasi karena memang di rumah Ndek ya ceritanya. Ndekku nenek ya? Nenek. Jadi Yuni itu dibesarkan sama ndeknya, sama saya. Jadi kalau bahasanya Mbak Kamila Andini adalah Mbak Nazla adalah pemain jembatan. Pemain jembatan antara Banten dan Jakarta. Karena Yuni, Ndek, cuma saya gitu loh yang orang Bantennya. Selebihnya ibunya Yuni, bapaknya Yuni dan lain-lain tuh maksudnya yang dalam keluarga itu ya, family itu orang Jakarta semua. Jakarta Gurunya Jakarta, semua Jakarta. Kalau Mas Toto kan memang dia hendak meminang Yuni. Maksudnya hendak meminang Yuni ketemu. Om Toto tuh jadi Mas Toto Esteradik. Jadi laki-laki gatelan Apa ya kayak tengek dua-duet ngeneki wong bae. Tengek Mang Toto kan mau apa tujuannya? Kan di trailnya ada tuh bilang lamun masih perawan tak naik 25 juta tunai. Aman ning kono tak jojo cuwer beneran kita. Kalau berhubung jadi saya kan yang menerima beliau sebagai orang luar ya karena punya cinta punya nafsu lah. Nah, jadi saya main itu stay tetap 7 hari itu di rumah Sinde itu di belakang Rumah Dunia di Ciloang. Nah, jadi di perumahan bukan perumahan di perkampungan. Saya di situ selama 7 hari. Selebihnya tuh ya ada yang di Anyer deh, biarin Mas siapa? Gitu. Adinda. Baru soalnya. Kan aduhan kita menganekan. Oh iya. Oke, lo lebih muda, mainnya Cuman lebih sini jauh. lebih wake, sini lebih wake ate. Lebih wake iki Gegedung soalnya. Ya, alun Mang Rambo ning ndi bae ko? Kita syuting kun sing pertama dimulai kun udah sing pertama ya. Jadi lokasi be ya. Lokasi kun ana sing ning Anyer. Ning Anyer kun wake kun pirang-pirang sin kun. Tapi semit sih mun Rambo mah hitungane. Cuman kan Rambo kan tetap kudu ngawal. Karena pemeran kun kan kudu di rungukakan apa kok sebelah Curakan. sebelah apa sing ngedeleng kok Sutradara sebelahnya kan pasti ada Ubaidil kita ngedeleng dialege. Karena Rambo tetap kudu ngawal. Mau kan ana sing salah kan bahasa Jawane kan bakal pragat kon makan. Daerah Anyer. Terus daerah Rau. Cilegon ada Cilegon. Kan ada anak-anak itu apa gengnya Yuni. Chandra, daerah Chandra Asri ning kono kok. Bukan di Cilegon tuh ada gengnya Yuni itu loh yang dia belanja. Tapi saya nggak tahu maksudnya kayaknya di sebuah pokoknya Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang. Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang. Kabupaten Serang itu Anyer lan kan sebenarnya Rambo kan Ciwandan. Gunung Sugi di Gunung Sugi. Oke. Gunung Sugi. Rambo kan orang terlalu standby karena anu pegawaian lian sebenarnya. Ada Ubaidil sing ngawal terus kalau Mang Kijing kuan sebenarnya. Sohor lo ya. Sohor enggak? Karena anak pegawaian lian. Jadi berarti uang sibuk kan ya. Seolah-olah kan ya. Da wilayah kita kayaknya. Jadi Mang Rambo konon kok akhirnya anak Mang Kijing kita ngerasa aman konon. Kalau ada saya aman enggak? Saya enggak ngerasa. saya khawatir saya diambil terus ininya. Kegiatannya kayak lekar dia kayak mah parah udah gede kun. Edas dia kayak mah. Jadi gitu banyak tempat-tempatnya. Iya. Oke. Rambo ku sombong ya wonge. Emang. Amun dia omong sombong kita sombong apa itu? Sebenarnya kedelengannya tengek lur. Kedelengannya tengek. Tapi jajal gini toel. Coba toel tuh. Enggak mau. Sing nuale dewe kita nek kesambet nggon. Lihat dong muka guanya bilang toel dong gitu. Toel dong. Enggak mau. Ana balok gede lah kan ibu rekon. Sekali lagi. Toel dong. Oh, harap. Kan udah gede sih Ramus marah. Garang ini film unicorn peragat kon. Iya. Actingnya. Ngeri. Merinding be pokoknya. Jure ge wedi ning dheweke. Kayak konon kok. Oke. Enggak bisa terlepas kemungkinan dengan hadirnya dua orang yang sangat luar biasa ini film Yuni lolos menjadi 7 atau 8 besar? 7 besar Toronto International Film Festival. Iya.
Yang pengumumannya akan diumumkan tanggal Katanya sih tanggal 18 September. 18 Juni. Ini bukan cuma jadi kebanggaan orang Banten. Kudu ngedoe kayak kudu menang. Ngedoe kabeh. Kudu ngirit ya Allah terus aja Malah rencap salat. sebentar, malah ada informasi terbaru ya katanya. Ini boleh dibocorin nggak ya? Takis dikit mah bisa kali. Katanya, jadi Mas Iva sendiri sebagai produser, suaminya Mbak Kamila Andini, berkeinginan bekerja sama gitu ya dengan Rumah Dunia atau di Serang. Jadi nonton film tapi terbatas ya. Nonton film Yuni itu dengan tema Yuni pamit ke Turuntu gitu. Tapi khusus mobil khusus Tapi orang bakal disebarakan yang dindi. Ya, karena itu terbatas hanya untuk terbatas teman-teman aja. katanya. Karena rencananya insya Allah keinginannya sih itu akan masuk bioskop. Bioskop Iya. seluruh Indonesia. Iya. Oh, kono. Jadi atau najel di Sulawesi, Iya. kita ngirian Jaya kono. Misa kan. Orang bakal ke Pendak Maning kalau kita mah. Selek bakal ya. Oke. Ke Toronto. Toronto kok Kanada ya? Iya. Kanada. Preman sih perasaannya wong Serang Mang Rambo koro. Kita mah ngerasanya kayak wong bule tuh jadi. kalau Anjir, kita wih, hebat amat. ditonton Wong kero. kudu kita ya, wong Banten kan hebat amat konon ko. Iya. Anu filmnya konon ko. Kalau saya sih ngelihatnya TIFF ini kan Toronto International Film Festival ini kan dia lahir dari 1976 ya. 1976. Ini festival maksudnya dia setiap tahun ya. Terus kerennya lagi kita tahun ini dijuri oleh siapa? Ahmed Si Bewok ko. Ahmed, Asep wong dia ya. pemenang tahun kemarin ya, yang peranakan dia aktor tapi rapper juga. Oke. Bisa dibilang. Jadi ya, yang saya jadi bangga, jadi senang. Kenapa bahasa Jawa dengan bahasa Jawa Serang yang ditayangkan perdana di Toronto itu apa? Dari ratusan film seluruh dunia. Dunia kan ya. Ratusan film Ratusan film. yang artinya diseleksi oleh Seleksi. TIFF itu ya. Iya. Ya, 7 kita masuk nominasi. Salah satunya Yuni, 7 film Dari ratusan saja. film seluruh dunia diambil 7 yang masuk nominasi TIFF itu. Dan kayaknya dideleng tuh kayaknya film kun ya udah gede bagus kan aja. Hodam maning, kan hodam posisi maning. Terus kebayang nggak ngomong bahasa Jawa Serang terus Rambo kan ada bahasa Tou ya. Iya. Terus saya bilang, siroknya gitu kan. Terus gue mungkin ya, aku kok jadinya berhalusinasi sendiri bahwa mereka ketawa atau apa dengan bahasa karo bahasa sing mengkenen ge ngomong mengkenen ge konon kan. Oh dheweke kon wong sing nonton, sing nonton kan wong tokoh film. Oke. Ya kan? Tokoh film terus nonton mengkonon primen ya. Karena setelah trending mungkin ya. Yuni ini kan trendingnya di Banten nih. Yeah. Trending setelah setelah film Yuni ini ke Toronto. Trendingnya apa? Sampai ada wartawan SCTV bilang yang di Jakarta loh. Oke. Keren loh. Gila ya. Kok bisa sih bisa bikin film dengan bahasa Jawa Serang di Banten? Banten itu gahar gitu. Banten itu terkenalnya image-nya. Image-nya Juara. tanda kutip Galak. Kok bisa nyampe situ? Saya juga kadang balik lagi. Kenapa ya Mbak Kamila Andini ngambil bahasa Jawa Serang? Padahal kan naskah itu bisa dia ambil siapapun. Ternyata dia lebih cerdas karena kita lagi-lagi film bahasa Jawa banyak, Banyumasan apa segala macam banyak. Iya. Jawa Serang belum ada. Beda. Belum ada. Jadi dia cerdas. Dia cerdas Sing mengambil di mana nih budaya yang diambil. Jadinya iya. Yang belum terekspos oleh. Jawa Serang. Padahal kan ke ibu kota deket loh. No. Iya benar. Kita menonggoni uang-uang sing gengsi tuh. Sing tangekor gelem ngomong bahasa Jawa kok. Internasional sih rekian. Maaf gitu mah. Iya kan uang bule ngerungokakan ke tegar-tegar sampai menang posisinya di 7 besar. Mal iya kian sing gengsi orang gelem ngomong bahasa Jawa konon kok. Iya. Tau sih rekian. Ya kan pragat di. Kita masih wake ngedeleng Wisi ngecaplak bae. Wah ini kan uangnya kan. Sabar kita selamat kita mah. Aja ribut kayaknya. Pragat Ngecaplak bae. Apa salah? Lamun ngomongin Banten emang si Kiki lagi apa ya istilahnya lagi viral ya Banten Ki. Ya. Dunia film di mungkin tahun-tahun ini kemarin itu ada Balada Siro yang memang proses syutingnya 2 bulan tinggal nunggu tayang terus ditambah Yuni. Ditambah lagi
Mang Rambo pas 17 Agustus kemarin Pak Jokowi nganggo Klambi batik Baduy. Kanekes. Kanekes ku. Emang apa sih Mang Rambo ya Banten ki? Lamun dideleng dari sudut pandang uang-uang kreatif karena Tenajila kor Mang. Ana tanda apa kayak biasanya uang-uang kayak ki bisa ngeramal. Kita dikit ya soalnya acak-acakan bahasa si Rambo mah. Atuh rapi. Iya. Ndak dewe sing benerin kok konon kok. Kebetulan ning Banten kian dikira gua laundry. Jadi kita balik ning semit bedikit kayak. Jadi kan terkait kreatif dikit kan film kan manjing ning 17 subsektor ekonomi kreatif. Film ya. Nah, jadi ning Banten kan termasuk sing lagi dilirik anu lah ke wong-wong kreatif. Ternyata nana wakeh malah. Nah, termasuk Fekrah Banten arep ngebuktikan maksudnya kan Mang, ngebuktikan bahwasannya ane sing pemeran film, ane sing bisa nulis, ane sing bisa desain, ane sing bisa macem-macem nih kayaknya videografer, fotografer, TV, radio. Ane sing bisa ditukir. Kuan masuk subsektor kan akhirnya ya ternyata memang kian bukti nek konon ko. Nah termasuk presiden kan nganggo klambi Baduy sing lagi kan sempat viral terkait peta ku Baduy ku ya. Aku berapresiasi. Keren Pak Presiden. Terus tambah maning iya wong Kapolri ne sing kene konon ko. Mungkin wakil presidennya sing kene. Anu bahasa sing berbeda ning Banten. Bahasa Jawa dialek Banten ku ternyata kok beda karo Solo, beda karo Jogja kan. Jawa Tengah beda tapi anu persamaan ketika alus semit tapi ya. Ya alhamdulillah iku jadi kan bangga semit mah ya. Udah benggale Kubang, udah benggale Poksawo, bangga kan. Bangga. Iya. Tayo nih almun dirungu-rungu Mang Ramang bagi pinter uga ya lamun dirungu-rungu mah dirungu-rungu mah. Cuma kita nih supaya ngerungu. Calon ketua pemuda Kujon so. Lagi pencalonan ketua pemuda tapi ya. Saya kalau untuk Pak Jokowi bangga ya dengan memakai baju Baduy. Ya. Karena lepas apapun juga selama ini tahun-tahun kemarin juga Pak Jokowi memang kan mencoba untuk tetap mengenalkan Bhinneka Tunggal Ika itu, mengenalkan budaya yang dari yang terkecil gitu ya. Tapi tetap maksudnya dalam ranah Indonesia Raya ini. Cuma sendalnya keren. Sendal Pak Jokowi. Kawan kok. Kok peminta. Beli minta. Tapi kin semit maning ya. Kita Rambo itu selalu ditanya oleh ketika jadi narasumber atau dimanapun berada ya. Mang Rambo baju Banten tuh apa? Baju khas Banten. Khas Banten. Saya nggak bisa jawab. Oke. Kalau saya ngomong Baduy, itu orang Baduy. Oke. Baju yang kemarin dipakai kan orang Kanekes itu kan. Nah, kalau ngomong baju Banten saya nggak tahu. Mungkin ada orang budayawan, sejarawan yang harus bisa menjelaskan itu. Dan saya nggak tahu baju Banten itu seperti apa. Tapi ketika Pak Jokowi pakai baju orang-orang Kanekes, Baduy sana, ya berarti kan udah ada identitas Banten yang dikenalkan ya kan. Ya intinya ini harus ada pengetahuan lagi. Apa sih baju Banten kan ada kesultanan dulu kan. Mungkin bisa dikasih tahu. Dan itu sumpah saya sampai sekarang belum tahu baju Banten itu Baduy apa siapa gitu. Iya belum, katanya menurut sejarah saya juga nggak tahu ya. Banten ini kan melawan ya. Iya. Melawan Belanda. Nah, jadi tadi itu rancu ya untuk ini mana batiknya apa, ini apa gitu. Beda dengan Jogja kan. Yang mana dia khasnya ini apa, karena memang kalau Banten kan memang kalau kata saya juga tadi Jokowi memakai baju Baduy. Kita kan bilangnya oh itu suku mana Baduy? Suku Banten. Nah, suku yang ada di mana ya? Ada di Banten. Jadi kalau dibilang baju apa, tapi kan di luar Baduy juga banyak orang suka pakai baju hitam-hitam itu. Gitu. Pangsi ya tuh ya. Orang silat kan pakai pangsi. Baju gitu kan banyak tradisional gitu, silat di Banten banyak. Juga. Kita lihat silat juga kan. Kan jawara-jawara kalau kumpul kan pakai pangsi itu kan gitu. Kalau kamu kumpul pakai apa? Saya pakai sarung kadang-kadang kan. Kekemul ngeronde kan nunggu di dangder teke kayak. Lah ngekek bae karo Mang Rambo. Mah ya ya wonge. Enggak apa-apa. Soalnya mun kita sing gawe ngekek. Mang Rambo kok sok iki. Emang sengit ning kita sebenarnya tenajla mah deke malah. Kayak dua masalah. Mbok bekas ngerokok bengen ora oleh kene deke. Lawang wadon ngerokok ora oleh wong lanang sing ngerokok mah. Oh konon ya. Iya. Kok kan ngedengaken dari si mbok kan di kremet doang kitane. Oke, mungkin sobat Rada Banten penasaran Ki, ngedelang aksi adegan konflik antara Tenajla dan Mang Rambo. Oh ya konflik. Konflik. Coba permen adegannya.
kan lamun ning film ini juga orang pendak ning podcast Rada Oh, orang kemenang sumeh. Arep ke pendak Terus juga. menang. Mbok ane colok mata kita. Menang nih. jublek. Menang. Ngerisikaken. Menang. Syuting orang ke pendak ya kan. Sekali ke pendak ning kene ngladeni sebenarnya malah gua kan. Tapi kan ya tetap ya kudu harga sing sepuh konon kok. Aja ngekek. Wabok me ya. Kita makan disalahi bae sebagai adi konon kok. Wis menang. Kok ora boleh Urusi ko bahasane. Lah, Aja bahasane bae ko urusi kabeh. Siapa? Sapa bae? Anak uang. Peragan. Diajak gulet malah ngekek. Lah kita makan. Emang kita nih ngajak ngekek ora? sedang. Hah? Sedang. Lah tau. Aduh, yo. Weh, kok marah dewek tadi lang. Kok jadi kita sing emosi teh ya? Iya, Wes, acting pun luar anu biasa. frekuensi ya teh ya ketika acting uang jadi wah. Biluan marah. Tapi kayaknya kita mau lebih selamat acting Arab Rambo kok. Or bisa. Iya, orang bisa ya. Orang bisa pengen ngegebuk bang. Kok kan? Sepenting mah jadi teluh begitu mah. Ya Allah, luar Ini biasa. adik saya yang artinya sebetulnya Rambo ini kan kita nggak bisa bilang baru muncul ya, tapi adalah Rambo ini kan anak muda yang menjadi aset ya, menjadi aset. Sama orang Kaujon gitu loh. Saya kenal malah baru-baru gitu, film-film sebelum Yuni. Sebelum Yuni kita sempat berproses bareng, tapi aku tahu dia di ya tadi itu yang Tou gitu ya. Bahasa dia tahu dubbing jadi dubber itu kan. Ini siapa sih gitu. Siapa sih bocah? Siapa sih bocakinnya kok. Terus anak saya ngomong, wong bebojong, wong kujon. Terus akhirnya Allah mempertemukan film adalah satu film memang belum tayang juga. Gue ketemu dia ini memang orangnya ramah baik cuma agak sedikit gendut ya. Wah, body shaming. Tapi manis Manis. konon. Nggak seksi nggak kayak gue kan, kalau gue gendut seksi. Iya, pembelaan terus. Apa tadi gendut seksi itu? Gendut gengsi. Gengsi. Gendut Gendut seksi. seksi. Iya. Kalau dia sedan duduk gitu. Apa kok? Sesuai badan. Hari kita mah kebalik ke pendak Aten Najla kun sebenarnya sing cilik. Oh. Kita ngedelang Aten Najla emang beda karma mungkin ya angkatannya emak tapi ning soret. Tapi kedelengnya emang lah kesing waning dewek yang reman jadi kemah. Oh, lagi ikan ya. Reman bener-bener jadi anak kiai sing biasa bae paham agama Jangan pada lu. buka aib dosa. Jadi Aten Najla kian anaknya toko. Jangan bilang preman yang agak lembut. Iya. Preman. Jadi kita terus yang cilik Aten Najla. Jadi siap. kependak ning acara hari anti korupsi Harus segera sedunia. dikat, dia nggak akan berhenti. Harus segera dikat karena dia aib. Jelasin akhirnya. Barang itu langsung bae Mang Rambo karoten aja lagi kan film Yuni yang mengangkat memang bahasa Jawa Serang ke Iya. kancah dunia Iya. dengan masuknya di 7 nominasi Toronto International Film Festival. Harapannya premen Mang Rambo karoten Yuni. Harapan Rambo dulu, saya dulu. Gamsut dikit lah. Kayaknya Harapan. sing sepuh krehen. Harapannya tanggal 18 September nanti mudah-mudahan kita Yuni itu nggak menang aja udah bikin saya bangga ya sampai ke Toronto, apalagi menang dalam 7 film nominasi itu, Masya Allah. Harapan saya adalah anak-anak muda tetaplah berkreasi dengan kreativitas yang sesungguhnya, kreativitas yang memang itu baik dan benar. Dan harapan saya Banten juga bisa membuka untuk orang-orang yang ingin membuat film di Banten. Kita welcome gitu loh. Dari film-film nasional gitu untuk membuat film di sini, kita welcome. Paling tidak mereka bisa mengasah dan memakai skill-skill masyarakat Banten itu sendiri. Nah, saya lebih kepada kalau sudah begini persoalan film fakrab, persoalan apapun itu kan sebetulnya itu juga kan meminimalisir narkoba. Kan begitu ya. Jadi kita sih kalau saya inginnya tetap harapan saya ke Banten adalah saya dari dulu dari tahun 2000-an menginginkan ada gedung kesenian Banten. Gedung kesenian Banten. Gedung kesenian Banten gitu loh. Ya kalau kepengen mah ya Rambo ya,
Gedung Ramayana jadiin Gedung Kesenian Banten kan representatif gitu loh. Orangnya maksudnya yang nongkrong nggak puguh jadi dia artinya nih banyak nih orang-orang yang pada punya ilmu gitu. Kayak Rambo sendiri, Rambo kan nanti kalau ada gedung itu ada tempat ya. Ada tempat paling enggak kan orang-orang itu juga kalau sekarang kan sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri orang ke sanggar ini, sanggar itu, ini gitu. Ada film juga orang datang ke sini juga agak kerepotan pasti larinya Rumah Dunia lagi atau ke mana lah atau ke ada Rambo, ada Rumah Kita, ada kemana lah gitu ya. Banyak memang komunitas itu, tetapi kalau disatukan, kalau kita bersama-sama, membangun bersama, berjuang bersama, saya yakin Banten akan jauh lebih, kalau sudah ada sense of artnya, Banten itu akan jauh lebih dinamis gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan Rambo. I love you. Aku jawab ya. Tutu. Oke, luar biasa. Jadi memang kreativitas dan potensi anak muda harus terfasilitasi. Kalau dari Mang Rambo Banten nih. Nah, saya kutip dari omongan Ate Najla ya. Ini terkait venue berarti kan. Untuk teman-teman kreatif, pelaku kreatif di Banten. Alhamdulillah nih, ini info bagus nih Teh. Fakraf Banten sudah ngajuin venue sekelas AIS BSD untuk pelaku-pelaku dari 17 subsektor ekonomi kreatif termasuk tadi yang disebut Ate Najla. Ada terkait musik kan, sekelas Metallica pun bisa manggung di situ. Nah, untuk teman-teman teater semua bakal bisa di situ kan sekelas AIS BSD dan itu udah keluar FS-nya. Langsung dari di mana itu? Nanti tempatnya akan tahu semua. Nah, berarti kan Fakraf yang memberikan solusi. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah harapannya terhadap Banten. Nah, harapannya. Kalau sudah harapan terhadap Banten kan kita berbicara kepada pemilik penguasa. Nah, itu. Iya dong. Iya kan? Yoi. Kalau maksudnya gitu. Nah, ya terus kan ya informasi bagus kan ya, alhamdulillah. Dan itu sebenarnya obrolan-obrolan dari tahun dulu itu ya, yang memang teman-teman akhirnya ya udah kita buat Fakraf. Fakraf itu apa? Fakraf itu yang memfasilitasi semuanya teman-teman pelaku dari 17 subsektor ekonomi kreatif dan akhirnya mengajukan untuk Pak, kita butuh venue, kita butuh teman-teman untuk semuanya gitu tuh mengkreativitaskan apapun kontennya gitu tuh. Aku bagian dari anggota itu. Semua. Kan? Termasuk mungkin para teman-teman jurnalis mau kumpul ngedengerin musik semua atau mau beli pelaku dari apapun ya, itu ada di situ. Alhamdulillahnya di situ. Dan untuk film itu mah nanti ya diaminkan aja dulu. Yang pasti FS sudah keluar itu. Mungkin 2000 atau 2023, 2022 atau 2023 nanti akan dibangunnya. Itu informasinya. Dan untuk film Rambo berharap ini mah ya. Setelah yang harusnya ini masyarakat ini bisa mengakui dan udahlah keluar, nggak usah gengsi. Identitas loh. Bahasa itu identitas. Bahasa ibu ya, itu identitas loh. Ketika orang Bandung, orang Jawa, maksudnya Bandung, Bogor, identitasnya dengan Sunda, Jawa Tengah dengan Jawanya, Jogja udah jelas, Balinya, Padang, Sumatera, Irian Jaya logatnya masing-masing Papua kan. Nah Banten masih banyak, karena emang ada 5 bahasa, tapi kan Sunda dan Jawa dialek Banten itu udah identitas. Iya sih. Jadi yang ngomong Jawa ya Jawa aja. Sunda gitu. Jadi nggak usah lu gue entut burut jadinya gitu kan. Udah maksudnya dicampur bahasa Indonesia pertama lah gitu kan. Tapi maksudnya identitas ketika ngobrol sama orang tua diliatin karena kan udah masuk sekolah sekarang. Udah masuk ke SD. Mungkin bisa SMP dan SMA gitu kan. Nah, itu banyak juga netizen yang nanya akhirnya, Mang Rambo ini artinya apa? Di sekolahan babas. Nah, itu gara-gara gengsi. Harusnya mempelajari ya, mungkin nggak tahu dari luar juga orang yang sekolah di sini gitu kan anaknya, akhirnya ketika bertemu di sekolah dengan bahasa Jawa dialek Banten bebasan yang keluar pusing kan. Nah kalau dari belajar akhirnya harusnya kan dipelajari juga semuanya, ya udah nggak usah gengsi gitu tuh. Akhirnya semua harus masuk dan ngeluarin identitasnya masing-masing kayak gitu. Harus tetap support. Dari film ini kan diangkatnya Jawa loh. Gitu. Buat teman-teman anak muda Banten, terutama sobat radar nih, jangan lagi malu menggunakan bahasa daerah lah. Bahasa gitu. Daerah. Bahasa ibunya dipakai gitu. Oke. Terima kasih
Bang Rambo Tenajla luar Iya. biasa obrolannya, ribut-ributnya luar biasa. Iya. Wes dia lakas tinggal Saya di WA sebenarnya Mana? romantis sama Ate, romantis. Apa romantis? Rokok mana? Antara keluarga lah gitu tuh. Banten itu harus berkeluarga, lu ribut. Terserah mun ribut ning politik mah ya. Nggak apa-apa, ribut di pol itu kan dinamis Sama. ya, dinamik itu maksudnya menjadi dinamis. Politik kita berbeda, tapi kan ketika kita ngopi bareng ya ngopi Nah, bareng. kuan masude. Pendewasaan itu loh Kok? yang kita tuh jarang nemu. Kalau udah politik beda, ketemu cibir-cibir, Iya. cebajibi, jam makanan jebajib. Kan? Si kuanku. Lah ke ayune. Iya nih deh ting Rong bating. minggu menang-menangan gitu ya. Iya. Ih, mak Apa rong minggu. gua? Barang diumumi anu sembako. Weh. Bacakan ngumpul kabeh. Orang kita mah. Ora. Alah masa. Kira mun ora diket ora beres-beres ya. Iya bener. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mang Hatur Rambo. nuhun, semangat Tenajla, terus, luar Mang. biasa. Semoga film Yuni juara di Amin. Toronto International Film Festival. Allahumma amin. Membuat bangga warga Banten khususnya. Buat Oke. saudara sobat Radar Banten Podcast, jangan lupa like, subscribe, and comment, dan juga follow Instagram Radar Banten Official dan baca koran Radar Banten. Cocok luar biasa. Terima kasih Tenajla. Ya, sama-sama. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wih.